bahwa MTA ini bisa masuk ya sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mubalik. Gitu. Nah, jadi kalau saya misalnya berdakwah lewat media sosial, harapan saya itu banyak tempat-tempat yang tidak bisa saya datangi ya, itu bisa mendapatkan pesan tentang jemaat ya, pesan tentang Islam. Nama saya Mufti Firmansyah. Boleh selanjutnya? Assalamualaikum, nama saya Isra Kawin Muhammad. Oke. Assalamualaikum, nama aku Muhammad Rahman Tasya. Assalamualaikum, nama saya Chaudhry Ahmad. Nah, jadi kalau saya misalnya berdakwah lewat media sosial, harapan saya itu banyak tempat-tempat yang tidak bisa saya datangi ya, itu bisa mendapatkan pesan tentang jemaat ya, pesan tentang Islam. Contoh misalnya dulu ketika saya tugas di Kalimantan, ada orang gair yang mengenal jemaat dari media sosial jemaat, gitu. Yang dimana saya tidak bisa bertablik kepada dia, tapi yang bertablik, yang berdakwah malah media dengan teknologi yang canggih itu, sehingga kemudian nanya ke adminnya, wah ini Ahmadiyah yang dekat di sini siapa gitu, kemudian dikasih nomor kontak saya, di situ kemudian saya tabligi secara offline begitu ya, ketemuan dan akhirnya baiat gitu. Dan itu bukan hanya satu dua, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi kalau mana yang lebih enak sebenarnya kedua-duanya. Dua-duanya enak ya. Karena tujuannya tadi. Tujuannya bagus. Lebih mudah juga untuk Bapak kayak gitu. Salah ya satu dampak Jadi positif. tinggal nerima ini aja. Oh, ada yang mau ini, Bapak langsung ya. Kan enak Iya, jadi. kalau misalnya satu-satu jelasin, Iya, panjang kan. ribet. Tapi kalau di Iya. media sekali jelasin yang nonton bisa ribuan. Iya. Masa kita harus datengin satu-satu ya? Tapi berarti MTA bagus juga. Bagus lah. Bukan bagus Best juga. ini. The best ya. Iya, iya. Kayak acara kita kali ini aja. Lanjut Curhat ini, dari lanjut. tadi. Lanjut. Oke, Pak Mublik, saya ada pertanyaan nih Pak. Jangan susah-susah nanyanya. Belum dikeluarin aja, tenang aja. Biar Jadi, seru sekali kita. Kan teknologi ini semakin maju ya. Kalau di kalangan Pak Mubalik ini biasanya apa sih yang digunain teknologinya untuk menyebarkan siar-siar Islam Ahmadiyah ini? Wah. Ini di kalangan balik ya. Baru diingetin. Mau jadi balik emangnya? Insya Allah. Kita doakan. Kita berdoakan. Kita jadi balik. Iya. Jangan ikutin abang pokoknya deh. Baik. Memang di kalangan mubalik ya usianya kan berbeda-beda ya. Ada yang sudah senior ya usia 60 masih berkhidmat, 50 masih berkhidmat jadi mubalik. Memang banyak yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Ya paling minta tolong ke anak-anaknya. Memang di dalam mubalik juga menggunakan teknologi juga ya. Jadi kantor misi mubalik juga menggunakan teknologi tuh untuk misalnya memantau program apa yang dilakukan oleh mubalik tersebut ya dalam pekerjaannya, pelaporannya dan segala macam. Ada membuat web-web tersendiri untuk kepentingan misalnya administrasi di dalam pemubalikan. Atau juga misalnya mubalik banyak juga diminta untuk menjadi narasumber mengisi di kegiatan-kegiatan program-program seperti ini ya, MTA salah satunya dan media sosial di dalam jemaat yang lain. Gitu. Berarti Mubalik pun juga harus ikut perkembangan teknologi dong Pak ya? Seharusnya. Mantep ini. Tapi kalau membaliknya ikut perkembangan teknologi harusnya hudamnya ya anggotanya lebih lagi kan? lagi. Nah, kalau Bang Isra pakai teknologi apa untuk desain grafis? Nah, mau tahu kalian ini? Wah, boleh. Jadi kalau desain grafis itu kita ada namanya software untuk ngebuat si grafis itu. Nah dari situ nanti bisa ngasilin poster, ngasilin banner, terus segala macam lah dalam bentuk grafis. Nah biasa untuk media sosial itu
sebelum misalkan nih kayak dari Pak Mubalik nih ada teks ini, Bapak mau nyebarin apa kata-kata quotes tentang ini misalkan. Nah, itu biar memperindah tuh si desain grafis lah yang ngerjain gitu. Jadi ya untuk mempermudah ini aja biar lebih di apa ya bilangnya ya? Apa nih? Lebih Sabar dulu, lagi mikir. Oh iya. Biar lebih apa? Menarik. Eye catching. Nah, biar lebih eye catching, biar eye catching. menarik orang untuk ngelihat. Nah, gitu keluar dari Estetik lah ya. iya estetik. Ya. Estetik tuh. Estetik. Biasa abang gue ini kan emang nggak sekolah dulu. Aduh, Iya. Janganlah kau buka kartunya seperti itu. sekolah. Sekolah ya? 2 hari aja cuma. Enggak bercanda, Pak, bercanda. Bercanda ya, guys. Nah, apa yang pertanyaan tadi? Lupa lagi. Semua lupa ini. Ini tadi dicurhatin lagi. Ini Pak, kan zaman sekarang itu ya. Nah, kan ada berita tuh baru-baru tuh soal penyalahgunaan data pribadi tuh. Nah, itu kan nih termasuk teknologi ya. Iya. Tahu juga kan? Baca berita juga. Itu terkini. Nah, menurut Bapak tuh itu kan termasuk penyalahgunaan sebuah teknologi gitu kan. Nah, itu tuh buat orang-orang yang seperti itu tuh yang menyalahgunakannya itu gimana sih, Pak? Apakah Hukumnya. Iya, hukumnya gitu. Ya memang dengan berkembangnya teknologi maka berkembang juga hukum fikih tuh. Ya, contoh misalnya tentang mata uang, Iya. kripto, bitcoin atau misalnya tadi salah satu contohnya yang disebutkan Kang Isro kan, bagaimana kalau kalau data kita dibobol gitu Iya, kan? benar. Yang hukum fikihnya orang yang membobol itu sama dengan mencuri. Kan? ya. Dan sudah dirahasiakan, sudah disimpan bagus-bagus, Dari sekian ada security-nya, security-nya dibobol. Dan seperti orang yang datang ke rumah ya sudah semuanya dikunci, dibobol oleh mereka, diambil barang-barangnya tanpa seizin, ya tentu berdosa ya. Jangan begitu ya. Iya, saya nggak pernah mencuri, Pak. Nggak boleh. Saya cuma ngambil. Ngambil apa nih? Nggak bercanda, Pak. Ya. Kalau hudaan boleh Ini juga ngambil nih. mencuri hati lajnah. Aduh. Mengambil hati Lajna. Aduh. Pengalaman banget kayaknya. Yang mundur-mundur duduknya. Iya, nggak ada yang. Dari bukan. Adik-adik pandai kali. Jangan ikut-ikut. Sekolah dulu yang betul ya. Kalau Ristanata nih langsung aja. Menyesuaikan. Udah jarang dipakai manusia dan akhirnya sih teknologi itu pun punah gitu Pak. Karena nggak dipakai manusia jadi terlupakan aja gitu oleh manusia gitu loh. Apakah misalkan ada contohnya gitu dari pas zaman Bapak dari dulu sampai sekarang gitu, misalkan teknologi-teknologi yang tidak digunakan akhirnya ditinggalkan gitu loh Pak oleh manusia. Iya. Bisa kayak banyak pekerjaan. sebenarnya Banyak ya? Pekerjaan sih lebih banyak, Pak. Betul. Iya, kayak pekerjaan mungkin bisa di sekarang tuh udah banyak robot gitu-gitu. Ya yang contoh ngerjain. misalnya parkiran. Oh iya, ada orang. dulu ada Pak Ogah ya sebutannya, iya kan. Nah, sekarang udah diganti sama ini Iya, ya. awal kita datang nggak ada, tahu-tahu pas mundur ada muncul. Wah, itu kesel aku tuh. Itu horor itu. Narik motor aja ya. Itu kalau tahu. Yuk, mundur bang. Ya, Op. Biasa jadi tukang parkir tuh. Kalau di saya sih karena udah berkembangnya teknologi kayaknya buku-buku itu udah nggak penting lagi, bukan nggak penting ya maksudnya Fisiknya udah nggak penting lagi, jadi semua itu beralih ke e-book. jadi Iya. semuanya itu sudah ada di website. Iya. Jadi tuh kayak buku tuh kayak ibaratnya udahlah nggak usah bawa buku, bawa aja HP satu udah semuanya Ada di situ. Iya, lebih mudah sih pengumpulan sebenarnya. tugas dari gawai, Oh. semuanya itu dari gawai, ngerjain juga di gawai. Tapi perlu diingat juga ya teman-teman, memang teknologi ini membawa manfaat yang begitu besar ya. Iya, betul, Pak. Tadi kita sudah bahas ya beberapa yang membantu kita. Bahkan teknologi yang dianggap jadul ya zaman dulu juga sudah mulai ditinggalkan. Bahkan tidak dilirik ya. Lampu petromak tuh contoh. Tapi perlu kita ini ya, perlu kita ingat nih. Skill-skill ya, yang banyak skill-skill yang sebenarnya tidak boleh kita tinggalkan. Dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang gitu ya. Misalnya teknologi zaman sekarang ada tuh
robot mini yang untuk nyapu gitu kan. Oh, tahu. Iya. Yang jalan sendiri dia Iya, kan. bahkan ngepel sendiri. Itu sebenarnya Banget punya itu ya. nah, sebenarnya Iya, kita santai aja udah. nah, itu kan memudahkan banget bagi kita memanjakan gitu. Tapi sebenarnya itu skill yang tidak boleh hilang dari setiap manusia. Orang jadi males-malesan. Orang jadi malas, jadi tidak mengerti bagaimana cara beberes atau bagaimana misalnya cara menanam, ya, cara menyangkul. Coba kita bayangkan kalau seandainya teknologi yang sekarang memanjakan kita ini punah. Nah, Pasti kaget banget itu, Pak. kaget apa yang kita lakukan? Mau nanam bingung kan? Aduh, gimana megang sapu ya? Lupa dia amnesia langsung. Aduh, kain pel nih. Gitu. Baru mau pegang kain pel biasanya pakai robot pembersih. Iya kan? Ini ngomong Gimana ini ya? Gini ya. Kalau seandainya nih zaman sekarang, saat ini nih, hari ini misalnya kita sudah dimanjakan dengan teknologi yang besar. Ini kan ada kalian berarti rata-rata usianya pasnya berapa? Saya 17, Pak. 17. Berarti yang lain sekitar 20-an ya. 20-an, Kalau saya yang paling tua nih di sini kan. Saya 30-an. 18 kayaknya, Pak. Jangan gitu lah. Kumis nggak bisa bohong. Iya betul. Tidak bisa bohong dari kerutan ya. Iya, itu tangan kalau kerut-kerut. Nah, ada juga sekarang yang masih hidup mungkin usianya 70, 80, 60. Nah, pertanyaannya kalau seandainya hari ini teknologi itu yang memanjakan kita itu tidak bisa digunakan lagi, Iya, benar. kira-kira atau misalnya saat ini terjadi perang, perang besar-besaran, perang dunia begitu ya, menghancurkan banyak sekali teknologi. Kemudian kita kembali lagi nih pada zaman tidak ada apa-apa. Kira-kira yang paling bertahan orang yang usianya berapa saat ini? Kalau menurut saya, Pak, 50 ke atas lah, Pak. Alasannya? Ya karena mereka lebih paham ini sebelum ada teknologi, masa peralihan Iya, gitu-gitu. mereka udah survive dulu ya. Iya, mereka udah benar. survive, mereka udah duluan. Apalagi dulu mungkin di zaman itu masih lampu mungkin masih susah penerangan gitu-gitu kan. Kompor sekarang kompor elektrik dulu mungkin juga belum ada. Mereka juga mungkin dulu masih masak pakai tungku. Ambil sumber Bisa, daya bisa di lebih, alam. lebih survive lah jadi Nah, orang-orang dulu lah. Ya kan? Nah, makanya itu. Tentu gak sih kalau misalkan yang survive orang-orang zaman dulu kan teknologi itu diciptainya sama orang-orang zaman sekarang. Justru kalau misalkan yang hidupnya orang zaman sekarang, dia bisa menciptakan teknologinya kembali. Wih, Kalau prasarananya ada seperti sekarang. Kalau tadi kan kita tampilkan terjadi perang dunia. Jadi perang yang dunia sudah- banyak hancur. Hanya itu saya sumber daya alam aja kayak pohon gitu-gitu pas. Makanya ada sebuah penelitian juga ketika misalnya terjadi kehancuran ya pada saat ini, memang betul yang akan bertahan mereka yang usianya 50 tahun ke atas karena mereka bisa hidup tanpa teknologi yang sekarang. iya. Anak-anak yang hidup mungkin lahir di usia tahun 2000-an, mereka terbiasa dengan kenyamanan ya dengan teknologi yang besar ini. Ketika terjadi perang seperti itu dan selesai itu untuk recovery-nya dibutuhkan waktu minimal tuh 1 tahun. lumayan lama Nah, dalam 1 tahun itu bagaimana berjuang hidup? Iya benar. Nah, maka dari situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran tuh. Oh, boleh kita dimanjakan dengan teknologi yang beraneka ragam, tapi skill dasarnya kita harus punya. Harus bisa. Harus punya skill kehidupan. Iya, Itu paling penting. Karena itu yang nanti akan menolong kita ketika kita tidak punya privilege, kemewahan, kenyamanan yang seperti kita sekarang. Enak Bang Condri dong. Dia udah nge-achieve satu ini skill masak. Wah. Penting banget. Kalau aku cuma bisa masak Indomie aku. Belajar sama. Indomie. Kau masak Indomie, aku masak air aja. Gosong gak itu? Air kan gosong kering. Makanya jangan ditinggal kalau masak air. Bang, lu kan kerja di ini ya F&B lah ya kan. Nah, itu tuh gue mau nanya nih perihal penggunaan Metode pembayaran. ya metode pembayaran. Nah, itu tuh di F&B sekarang itu kayaknya pembayaran udah pakai ini ya digital ya. Saldo digital ya. Cashless ya sekarang orang-orang bener kan. Nah, terkat dulu guys. Bang lu kan di F&B ya. Nah, gue mau ini dong. Sekarang tuh orang tuh udah banyak ngegunain metode pembayaran cashless ya. Nah, kalian sendiri di sini pada gunain cash apa cashless sih? Lebih kemana sih? Ya kalau ya saya pribadi sih udah pasti ya cashless dong. Kalau nggak ada duit di dompet Habis. habis aja. Narik 100.000 hilang. Iya. Udah kalau dari jadi receh udah hilang gitu. Makanya kayak Habis kan aja lebih ya. nyaman kan? tuh pakai cashless gitu kan sekarang gitu. Zaman loh. sekarang kayaknya untuk
penyimpanan uang itu dipermudah kita ya. Apalagi kayak aku nih, aku kan nih lagi nabung nih. Nabung buat apa tuh? Ya nabungnya ya untuk itulah, iya masa depan. Banyak hal. Adalah Untuk target ya. nikah, untuk mempunyai rumah, kendaraan, investasi. Nah, kira-kira investasi seperti di apa ya bilangnya ya, kayak banyak kan model investasi di sekarang itu ya. Nah, menurut kalian itu kira-kira itu boleh nggak sih, atau kamu balik? Investasi seperti apa nih maksudnya? Yang Iya. Bitcoin gitu? Iya, uang iya, digital kayak gitu. Bitcoin. Kayak gitu-gitu. Ya memang sekarang kalau kita lihat perkembangan teknologi berkaitan dengan investasi memang sudah sangat luar biasa ya. Terutama berkaitan dengan cryptocurrency ya. Banyak juga orang yang memperdebatkan tuh, ini boleh apa enggak sih? Ini bagaimana sih sistemnya, sesuai dengan ajaran Islam atau enggak? Atau bahkan kita sebagai anggota jemaat bertanya tuh, dalam fikih Ahmadiyah diizinkan atau enggak? Atau Huzur apa pandangan beliau berkaitan dengan cryptocurrency ya? Kan di cryptocurrency itu kan salah satunya yang paling besar, yang paling naik daun itu kan Bitcoin ya. Bitcoin. Betul. Nggak tahu sekarang tuh satu Bitcoinnya berapa dolar ya, bisa puluhan mungkin ya. 1,4 miliar. Satu koinnya, Satu Bitcoin. satu Masya berarti sudah sangat besar. Nah, berkaitan dengan itu Huzur memberikan beberapa petunjuk ya berkaitan dengan sistem investasi kripto atau Bitcoin. Yang pertama adalah semua bentuk investasi itu tidak boleh melanggar kaidah-kaidah yang telah ditentukan di dalam agama Islam. Nah, kalau di dalam kripto, Huzur berpendapat nih, itu di tahun 2023. Baru dong, Tahun lalu. Baru di bulan Januari kalau nggak salah ya, di dalam satu khutbah beliau sampaikan, bahkan beliau juga mengeluarkan edaran berkaitan dengan itu. Bahkan juga dalam mulakat-mulakat, pertemuan-pertemuan dengan anggota di Eropa juga mempertanyakan ya terkait investasi uang jenis cryptocurrency. Yang pertama adalah Huzur menyoroti penamaan dari kripto sendiri. Ada yang tahu apa artinya kripto? Itu tuh kalau nggak salah sih semacam algoritma yang terbagi-bagi satu sama lain. Jadi kripto itu sejenis bahasa program yang dimana orang itu tuh memiliki apa ya namanya tuh? Apa tuh? Hak masing-masing, jadi kayak bisa ngatur sendiri-sendiri. Ya, tidak terpusat. Terpusat. Ya. Nah, iya, ngerti dia. Adik-adik. Dari segi bahasa, kripto itu artinya rahasia. Currency itu kan mata uang ya. Jadi mata uang yang rahasia. Huzur menyampaikan kenapa namanya kripto? Kenapa namanya mata uang rahasia? Apa yang dirahasiakan daripada jenis investasi ini? Gitu. Yang kedua, kripto ini kan tidak ada aset fisiknya, ya kan? Karena tidak lembaga kripto itu tidak punya aset fisik. Biasanya begini, kalau satu negara mengeluarkan mata uang nih, mata uang yang beredar misalnya di Indonesia ya, mata uang beredar di Indonesia dalam bentuk recehan sampai yang 100 ribuan gitu. Itu kalau negara mau mengeluarkan mata uang, itu dia misalnya mau dikeluarkan mata uang 1.000 triliun. Maka negara harus punya cadangan fisik, misalnya berupa emas, kemudian perak, perunggu, yang jenisnya itu juga nominalnya 1 triliun sama dengan mata uang yang dikeluarkan, agar tidak terjadi kebangkrutan. Nah, kalau kripto ini memang tidak punya aset fisiknya. Aset fisiknya apa? Nggak ada kan? Iya. Nah, kemudian yang kedua tidak ada transparansi. Artinya uang yang dikumpulkan dari seluruh dunia itu diputar dalam bentuk apa? Nah, misalnya kalau sekarang misalnya Pasha beli 1 Bitcoin dengan harga misalnya 1 M aja, kan pasti berharapnya 6 bulan kemudian berubah tuh menjadi lebih kan? Atau bahkan bisa turun. Bisa naik kan?
Tapi harapannya pasti naik kan? Iya. Oh, harapannya 1,4 misalnya, 1,4 miliar. Nah, pertanyaannya kan Faktor berarti apa yang bisa buat dia nah, itu apa uang yang diputar itu dalam bentuk apa sehingga uang itu bisa nanti naik misalnya dari 1 miliar menjadi 1,4 miliar. Nah, 0,4 miliarnya ini kan pasti harus ada perputaran kan supaya bisa dibagi-bagikan kepada setiap yang punya koin. Tetapi Jaminan. nah, ada jaminannya kalau di kripto enggak. Kalau kripto misalnya tiba-tiba dia dengan alasan apapun menghentikan kripto itu dengan segera misalnya suka-suka dia kan, nah, masyarakat bisa apa? Mau protes kemana? Nggak ada kan? Wah, sudah nanam sekian miliar ternyata kata kripto pusatnya enggak, saya mau tutup. Nah, selesailah kita kan.